Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Senang kita terus menjadi orang-orang yang setia berdoa ya. Percayalah untuk mendapatkan janji-janji Tuhan, memang kita harus terus bertekun ya, bertekun termasuk bertekun dalam doa. Nah, mari Bapak Ibu, pagi hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan karena kita sudah dekat dari tanggal 25, maka saya menyampaikan topiknya yang berhubungan dengan Natal ya. Nah, judulnya adalah Berita Natal adalah juga berita ketaatan. Berita Natal adalah juga berita ketaatan. Ya, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya kita sering menerima berita Natal adalah berita sukacita, lalu apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita lupa sebenarnya berita Natal adalah juga berita tentang ketaatan. Apa itu? Ya, ketaatan karena Yesus taat, dia mau menjadi manusia. Ya, firman Tuhan berkata, ya Filipi 2, ya ini saya cuplik ayat-ayat yang singkat saja. Filipi 2 ayat 7-8, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi ini adalah berita mengenai ketaatan dari Yesus. Ya, ini juga berita ketaatan dari Maria, Ibu Yesus ya, karena ini adalah tokoh-tokoh mengenai Natal itu adalah tokohnya di sana yang terutama adalah Yesus, Maria, dan Yusuf ya. Kita akan lihat bahwa ini adalah berita tentang ketaatan ya. Yang kedua adalah Maria yang taat. Ya, kita tahu malaikat datang kepada dia dan berkata dia akan dipakai oleh Tuhan ya untuk mengandung seorang bayi ya, tetapi dia berkata bagaimana itu mungkin gitu ya. Nah, lihat di Lukas 1 ayat 38 kata Maria, tetapi ini adalah firman yang mengenai ketaatan Maria itu ya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia ya. Nah, demikian juga mengenai Yusuf ya. Yusuf juga di sana taat. Dia sebenarnya tidak mau, dia ingin meninggalkan Maria, bercerai dengan Maria, putus gitu tunangannya, tetapi malaikat berkata kepada dia ya supaya dia jangan ragu mengambil Maria menjadi istrinya. Meskipun dia hamil, dia bukan hamil karena orang lain, tetapi Tuhan memberikan kepada dia seorang bayi ya. Dia hamil karena Roh Kudus ya. Dia mengandung bayi Yesus ya. Nah, Matius 1 ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nah kita melihat bahwa berita Natal bukan hanya berita tentang sukacita, berita tentang kasih Allah yang besar, tetapi juga berita Natal adalah berita mengenai ketaatan. Ya, tokoh-tokoh yang ada di dalam Natal itu adalah orang-orang yang taat luar biasa, mempersembahkan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan. Ya, Yesus Tuhan kita sendiri, ya Yesus sebagai tokoh sentralnya, dan Maria serta Yusuf sama-sama mereka memberikan hidupnya, ketaatannya atas firman Tuhan. Meskipun firman Tuhan itu sebenarnya sangat-sangat sulit itu ya.
Itu sebabnya misalnya Yesus dikatakan dia datang ke dunia ini mengambil rupa sebagai manusia, mengambil status sebagai hamba, tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan itu sulit luar biasa. Tetapi karena kasihnya, dia taat, bahkan rela taat sampai mati, kata firman Tuhan ya. Nah, begitu juga Maria. Dia rela memberikan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan ya, masa depannya. Dan mungkin banyak sekali orang yang akan mencemooh dia karena dia seperti hamil di luar nikah. Ya, tapi dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau katakan, katanya kepada malaikat itu. Ada ketaatan yang luar biasa. Begitu dengan tokoh Yusuf, ya, menjadi sentral 3 tokoh ini. Tentu banyak tokoh-tokoh saudaraku ya, di dalam seputar berita Natal, ada gembala, ada orang Majus, semuanya orang taat ya. Mereka membayar harganya. Yusuf membayar harganya ya. Ya, kalau kita lihat saudaraku, misalnya ya Yusuf itu bertunangan dengan Maria, lalu tiba-tiba Maria kelihatan hamil gitu ya. Makanya dia, wah, aku ceraikan aja lah. Ya, secara diam-diam katanya. Tetapi malaikat Tuhan datang kepada dia dan dia percaya. Dia memberikan hidupnya. Ya, orang Majus memberikan juga waktunya, hartanya, semua yang ada padanya dia berikan untuk bertemu dengan bayi Yesus. Nah, mari Bapak Ibu, di Natal kali ini, mari kita bukan hanya, tentu ini berita sukacita, tentu ini adalah kasih Allah yang besar, tetapi mari kita menjadi seorang yang taat, ya, seorang yang taat. Mari kita menjadi seorang yang taat. Firman Tuhan berkata, domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Yohanes 10 ayat 27. Jadi perhatikan di sini, domba-domba itu bukan hanya mendengarkan suara, tetapi juga memberi respon, lalu mengikuti apa yang diperintahkan itu, apa yang disampaikan oleh gembala itu. Itulah domba. Nah, kalau kita ingin melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat di tahun 2023, mari kita menjadi domba-dombanya Allah yang mendengarkan suaranya, yang memperhatikan dan mengikut Tuhan kita. Taat itu dalam bahasa Ibrani adalah sama, artinya mendengar dengan seksama, penuh perhatian, lalu berkonsentrasi dan merespon panggilan. Jadi ketaatan kita itu adalah ketundukan, kepatuhan ya kepada Tuhan ya. Ya. Jadi kalau kita mau taat ya, bukan hanya kepada Tuhan, akan tercermin kita taat kepada orang-orang yang Tuhan tempatkan sebagai pemimpin atas kita, sebagai gembala. Kita harus taat kepada pemimpin kita di tempat bekerja, kepada pemerintah. Ya, setiap kita mendengar firman Tuhan, bahkan katanya mendengar dengan seksama, penuh perhatian, berkonsentrasi. Bahkan kalau misalnya nih doa-doa kita ya, kan selalu ada renungan. Nah, mestinya kalau yang terlambat ikut masuk, belum dengar renungan, dia harus putar ulang. Karena dia jangan sampai dia kehilangan pesan. Apa sih pesan Tuhan di doa pagi hari ini? Nah, mari Bapak Ibu, melalui Natal ini kita diingatkan bahwa berita Natal adalah berita tentang ketaatan. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang taat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.